Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat bergabung kembali di kelas pemrograman web ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin dan sebelum lanjut ke materi kita akan sharing session sebentar dari tugas yang telah dikerjakan oleh teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin bisa diambil alih langsung oleh Mas Putra. Selamat malam teman-teman. Ya, kita kembali ke day yang kedua ya untuk kelas pemrograman. Jadi kita akan mengadakan sharing session terlebih dahulu untuk tugas-tugas kalian sampai mana kalian sudah mengerjakan gitu. Mungkin bisa yang mau pertama bisa raise hand atau mau dipilih satu-satu. Teman-teman, ada yang mau presentasi terlebih dahulu untuk terkait tugas yang kemarin? Dipilih aja Mas biar cepet. Oke, dipilih ya. Dari oke, Pak Budi Wahyu, monggo. Silakan dimulai. Sebentar Kak, masih disiapkan. Oke, siap. Izin share screen ya Kak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya sudah membuat website portofolio ini sudah sejak lama. Masih terdapat di halaman home. Belum saya lanjutkan ke about, service, sama kontak. Ini masih proses dikerjakan. Sudah Kak. Itu pakai apa ya, pakai Bootstrap? Pakai Dan HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap kayaknya ada. Bentar tak lihat. Nggak pakai Bootstrap ya Kak. Tapi pakai font Awesom. buat ikonnya ya. Iya. Habis itu animasi untuk ketik itu kamu pakai apa? Animasi ketik ini pakai JavaScript. Pakai JavaScript. Ya, Pakai DOM. Pakai JS DOM. JavaScript-nya pakai. Aku kurang paham sih Kak, JavaScript, tapi ini aku ambil dari Google gitu yang JavaScript. Habis itu tak panggil ke HTML-nya. Oh, berarti pakai DOM ya, dokumen object model. Iya, Nah, untuk sedikit info nih ya buat teman-teman. Kalian semua boleh copy paste dari Google, itu boleh. Cuman kalian harus paham apa yang kalian ambil, gitu. Jadi kalian nggak sekedar hanya jadi programmer copy paste gitu. Jadi kalian tahu logiknya seperti apa, ini buatnya pakai apa, itu kalian tahu. Jadi kalian nggak sekedar copy paste aja. Tapi menurut saya ini cukup bagus sih. ini buat yang ada kan di JavaScript itu ada di JavaScript folderku itu kan ada dua Kak. Ada script sama type. Itu yang script aku paham, tapi yang type nggak paham. Soalnya yang type itu dari Google. Kalau yang script aku buat sendiri. Bisa tunjukkan kodenya nggak? Ini masuk ke Visual Studio Code nggak Kak? Enggak. Sebentar. Ini.
Udah masuk mungkin Kak? Oh, pakai library typed. Iya. Ini aku buat variabel typed, buat terus pakai library-nya typed, tak namai multiple text. Nah, nih, ada satu question buat kamu nih. Titik multiple text itu biasanya disebut apa? Kalau kita manggil kelas di indeks HTML, habis itu dimasukkan ke JS, itu biasanya dipanggil apa? Kalau setauku titik itu buat manggil kelas gitu Kak. Aku manggilnya di sini bentar. Di eh, ini span class multiple text ini ambilnya dari JavaScript. JavaScript Ya, yang ini. nah itu pakai apa? Kalau nyambungnya Sistem. gimana aku kurang paham. Nah, coba cari tahu lagi nih gitu. Kayak Iya gimana? Kak. Ya, jadi kamu bukan hanya sekedar programmer copy paste ya nanti jadi. Iya. Kalau Nih, mungkin dari kakaknya bisa jelasin nggak ini maksudnya ini gimana gitu loh Kak. jadi gini, kalau dia pakai kelas itu habis itu dipanggil ke situ, kamu belajar yang namanya DOM, Document Object Model. Nah, itu nanti ada Dokumen semua di sana. objek model. Oh iya Ya, Kak. di belajar itu kalau mau pengen ngerti kayak gitu. Iya Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Bagus, bagus, bagus. Iya Oke, Kak. next ke berikutnya mungkin ya. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau share screen lagi? Mungkin dari teman-teman? Ini saya urut aja ya dari atas. Oh, bintang. Monggo. Share screen. Oke, Mas Putra izin share screen. Oke, siap. Nah, Udah, Mas. Udah kelihatan, oke. Mas. Saya bisa tebak ini pasti dari Pak Sandika Gali. Gimana, Mas? Dari Pak Iya, Sandika Gali. ini dari Pak Sandi Gagali ini fix. Oh, ini enggak, Mas. Ini untuk pakai bootstrap. Langsung pakai bootstrapnya. Ya. Oke, mantap, mantap. Habis itu about. Nah, mantap. Nah, gini. Nah, coba ke bot lagi, ke bot lagi. Ke bot lagi, ke bawahnya, ke project. Nah, ini usahakan ya, teman-teman. Untuk gambar itu size-nya disesuaikan semua ya. Jadi kalau kita masih belajar, it's okay, tidak apa-apa. Kalau sudah masuk ke ranah industri, itu kayak gini ini nanti jadi permasalahan. Kok gak podo gambarnya, kok nggak sama? Nanti bisa diperbaiki lagi mungkin. Berarti pakai wake sama hake ya, Mas? Ya, weight sama height. Kalau misal gambarnya jadi gepeng gitu gimana? Ya pinter-pinter kamu aja ngaturnya gimana gitu. Mungkin nanti di depannya dikasih ini apa namanya? Si gambarnya dikasih poster, habis itu di bawahnya dikasih link yang ngarah ke avatar SDK-nya, di gambar avatar SDK-nya gitu. Bisa kayak gitu. Jadi gambar itu sama rata gitu, enggak besar sebelah. Itu aja sih kalau saran dari saya. Kak izin mau tanya. Ah, Untuk image itu kalau nggak salah aku kan pernah buat kayak toko online gitu ya Kak. Nah, yes. itu waktu aku masukkan gambar itu kalau dari gambarnya ukurannya udah nggak 1:1, ngaturnya itu gimana Kak? Ngaturnya biar jadi 1:1 gitu. Apa Biar harus dipotong di Photoshop? enggak harus dipotong di Photoshop. Nanti ketika kamu sudah membuat suatu aplikasi menggunakan Stack atau PHP entah itu Laravel, itu ada nanti tergantung algoritmamu. Oh, kalau dari HTML sendiri ada nggak Kak buat ngatur Enggak itu? ada, enggak ada.
Jadi kita ketika memasukkan gambar ke Insaftan tuh ya, misal kita bikin simple fruit yang dimana di situ ada file image-nya. Nah, file image-nya itu ketika dilempar ke backend. Nah, ini beda sesi lagi nih kalau masalah backend, front end, full stack, dan Iya, lain-lain gitu kan. iya Tapi Kak. saya menjelaskan sedikit di sini. Nanti ketika diparsing ke backend-nya itu dia ada yang namanya salah satu library JS kalau nggak salah crop image namanya. Crop image Nah, itu dari JS ya Kak? dari JS library ini apa namanya Node. Oh, Node.js, iya iya. Mm-mm. Ya, makasih Jadi Kak. jadi kamu bisa menyesuaikan dari situ. Tuh. Untuk bintang, makasih ya Tang. Mantap Iya Mas, progresnya. sama-sama. Mantap mantap. Lanjutkan, dirapikan lagi yo. Oke Mas. Nah, untuk teman-teman lagi yang mau raise hand mungkin saya persilahkan. Udah nggak ada nih. Oke, Aji, Mas Aji, monggo. Silakan share screen. Tes kedengaran nggak? Oke, izin share screen. Ini aku juga udah pernah buat sih dulu buat penugasan akhir di sekolah. Kelihatan nggak? Aku pakai Bootstrap. Kayaknya hampir sama kayak bintang sih tadi. Belum kelihatan. Bentar nge-lag. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Laptopku nge-lag. Ya, santai. Pakai apa ya? Dengar suaraku nggak, Bud? Ada suaranya. Kalau nggak yang lain dulu aja deh, nggak apa-apa. Oke, siap. Aku mau matiin laptop bentar. Siap. Mas Oke, Putra, Mas Haji. Ya, Firman. saya ini kan masih belum buat portofolio, tapi ini udah punya rencana sih. Jadi tuh saya selain pakai Bootstrap tuh, aku tuh pakai AOS yang bisa disebut tuh animation on scroll. Jadi kalau misal kita nyekrol ke bawah gitu, misal ini web pertama untuk yang pertama tuh kayak pengenalan, terus yang ke bawah itu about me gitu kan. Nah, kita kalau scroll itu ada animation. Nah, itu animation itu udah bahasa apa ya JS gitu. Jadi semisal saya ini masih kurang paham tentang JS, jadi saya boleh nggak pakai itu? Enggak apa-apa, kalian bebas menggunakan library ya. Dalam tanda kutip, Oke. kalian bebas menggunakan library apa aja. Misal kalian bisanya, kan bisa sih sebenarnya kalian itu bisa semua. Tinggal gimana caranya kalian nyarinya aja. Nyarinya sambil pemahamannya kalian itu seperti apa gitu ke library kayak gitu. Ya, Mungkin sih. dan saya juga tuh memakai Bootstrap itu bukan secara online, pakai offline. Ah, Jadi ya. di apanya tuh Bootstrapnya tuh saya download formatnya atau filenya, terus saya taruh di kode apa ya VS Code-nya gitu. Ya, biar nggak berat ketika Ya, dia offline, biar bisa tetap running kan ya. si Jadi bootstrapnya. jadi offline online, jadi saya tetap bisa akses gitu. Ya, nggak masalah. Oke. It's okay. Progresnya sampai mana? Masih belum, ini masih rencana sih. Oh, masih planning. Ya. Jadi Udah kelihatan sebelum belum, Bud? saya buat tuh Sudah. saya kasih bertanya dulu. Oke, siap.
Usahakan ini ya, ketika kalian buat semuanya, usahakan ketika kalian sudah masuk ke tahap pengerjaan final project, usahakan udah selesai semuanya. Oke? Oke, baik Mas. Oke. Makasih Mas. Oke, sama-sama Firman. Nah, ini punya Mas Haji ya? Iya, ini hampir sama kayak punya bintang. Coba scroll ke bawah. Kayak gini. Nah, di about me ya kan, ada saran dikit nih Mas Haji, kalau mau dipakai nggak apa-apa, kalau nggak mau yaudah kan. Di about me, nah itu sudah benar, penataan fontnya itu sudah benar, cuman antara hobi dan perkenalkan, nah itu dikasih jarak sedikit lagi biar nggak terlalu mepet. Oke. Habis itu antara about me sama teksnya itu dikasih jarak juga gitu. Kurang ini ya, kurang Ya, kurang renggang. mainkan jarak. Oke. Habis lanjut scroll berikutnya. Oke, mantap. Gambarnya sesuai kan. Mungkin dari saya ada lagi tuh. Kenapa? Antar my project sama gambarnya bisa kurang renggang. Oke. Lanjut ke kontak. Kalau kontaknya gini aja sih, masih belum bisa kekirim atau gimana gitu. Ya, enggak apa-apa. Kalau kontak, untuk kontak teman-teman, kalau misal ada kontak nih, kan kita belum pernah mainan yang namanya ini ya, yang namanya belum masuk ke bahasa pemrograman ya, atau sebenarnya sudah masuk sih, cuman ke stack-nya itu kita belum, cuman fundamental dasar HTML, CSS sama Bootstrap. Nah, mungkin nanti form ini kan nggak berfungsi nih, mungkin bisa lebih kalian ganti ke icon kayak punyanya si siapa tadi, Bambang Kan Budi. Pak Mudi. Nah, ya Pak Wahyu Mudi. aja Mas. Wahyu. Nah, diganti kayak punyanya Wahyu gitu. Jadi icon WA ketika diklik itu langsung ke ngarah ke link mi-nya kalian, WA mi-nya kalian gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Tapi selebihnya bagus banget sih. Oke, nanti bisa ditata lagi ya. Oke, ada tambahan lagi nggak, Put? Nggak ada. Itu Oke, aja. terima kasih Putra. Terima Ya, kasih atas sama-sama. perhatian dan waktunya. Oke. Saya stop share screen ya. Ya. Mungkin dari teman-teman lagi ada yang mau presentasi selain Mas Aji sama Wahyu sama Bintang. Ya udah, saya pilih satu-satu. Gini, dari atas ya. Mas Aji udah, Asa Naufal. Nah, Mbak Asa mungkin bisa share screen. Maaf Mas, belum jadi. Belum jadi? Iya. Oke, langsung ke Rahmat Firmansyah. Monggo, Mas Firman. Iya, Mas. Silakan share screen. Bentar, Mas. Iya. Ojo dikatutno glegekan nih, Mam. Iya, Mas. Ya, sama Mas, kayak punya teman-teman pakai tutornya Mas Pak Sandika Bali. Oke, Mas Firman. Iya, Mas. Nah, scroll ke bawah coba. Masih dummy, Mas, yang upload nih. Terus puter bagian bawah. Ini sama kayak bintang ya, Mas. Disesuaikan Iya, Mas. lagi. Terus itu ke bawah lagi. Nah, ini. Itu bisa diinikan juga, Mas.
ditambahin buat biar sama rata sama kayak IG dan lain-lain. Oh, ininya, kartnya. Iya, kartunya. Oh ya, Sama kontak nih dikasih jarak sedikit ya, Mas. di ke atasin gitu. Ya, dikatasin. Jadi agak nggak terlalu rendah juga. Nah, habis itu ke atas, Mas, ke atas, Mas. Ke fotonya sama tadi. Nah, ini size-nya agak dikecilin lagi ya, Mas ya. Oh iya, Mas. Biar nggak lonjong. Mungkin itu aja sih, Mas. Bagus. Iya, Mas. Progresnya jalan. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak Nipa? Oh, nggak ada. Oh iya, Mas. Ini Gimana? aku ada pertanyaan, Mas. Kan kalau aku mencet IG ya itu nggak bisa langsung ke profil, Mas. Kayak langsung mental gitu. Itu kenapa, Mas? Mental gimana? Coba diklik. Coba search lagi. Klik lagi. Oh iya ya. Saya tak mati. Bentar. Nah, gini, Mas. Nah, itu kayak harus login dulu ke Instagramnya gitu ya. Iya, harus login kan Oh, emang harus sekarang. login dulu. Oh, Iya. kalau yang WA sama ini saya aman. Nah, itu teman-teman bisa dicontoh ya. Jadi form itu bisa dibuat kayak gitu ya. Jadi form diganti kayak gitu. Nah, mungkin nanti bisa entah itu di kayak gitu kan kartunya disamain atau ditaruh di bagian footer di sosmed itu bisa. Jadi kontaknya langsung ke sana. Kalau nanti kita masuk ke kalau kita masuk ke PHP ataupun ke nanti ke Laravel frameworknya baru kita bisa mengoperasikan yang namanya form itu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Firman. Bagus. Ya, sama-sama, Mas. Makasih, Mas. Ya. Yang lainnya mungkin ada lagi nggak? Saya pilih lagi nih. Oke. Siapa nih? Azril mungkin bisa mempresentasikan Ya, Mas. Ya, Mas. portofolionya. Oke. Izin sesken, Mas. Monggo. Nah. Oke, ke bawah lagi. Pakai apa ini, Ciril? Dipakai ambil dari bootstrap, Mas. Animasinya pakai apa, Ciril? JavaScript, Mas. Ambil dari bootstrap. Oh, ambil dari Bootstrap juga. Oke. Good. Mungkin ada sedikit catatan dari saya ke atas. Oh iya, sebentar. Nah, mending itu kalau blognya diganti warna lain. Blog dari Hai nama saya Azril itu. Habis itu dikasih jarak sedikit antara saya seorang pelajar sama button CTA Hairul itu. Oh iya, Mas. Itu dikasih spasi lagi. Habis itu di yang namanya blog itu. Yang kamu itu korongnya pakai div kan? Iya. Itu kamu benerin lagi biar warnanya itu sesuai dengan yang backgroundnya biar masuk gitu. Kalau gini kelihatan kabel. Ya. Baik, Mas. Habis itu mungkin ini sudah bagus ya. Cuman tinggal nambahi, mungkin kasih animasi sih. Pakai yang namanya kata yang Firman tadi, aus, data aus. Oh iya, Mas. Nanti. Oke. Mungkin itu catatan dari saya. Next partisipan. Terima kasih, Cyril. Bagus. Oke, Mas.
Ada lagi mungkin dari teman-teman? Oke, nggak ada ya mungkin ya. Nah, yang saya pilih aja ya. Langsung ke Bahtiar. Ya, Bisa. punya saya masih belum ya Mas Putra. Oke, masih belum ya. Masih Progres. belajar progresnya masih belum, masih belajar juga sama teman-teman ini. Oke, siap. Saya mungkin Mas Putra. Tapi Oke. belum terlalu jadi, baru sedikit. Iya, enggak apa-apa. Silakan. Iya. Baru kayak gini sih, Mas. Kamu muncul ya? Muncul. Baru kayak gini Bagus. sih, Mas. Tadi Bagus. tinggal Nggak apa-apa. nanti diganti warna sama Styling ditambah ya. Tinggal styling aja ya. CSS ya. Iya, Mas. Nah, mantap, untuk biodata udah lengkap ya. Iya, Mas. Oke. Mungkin mantap. Lanjutkan. Oke, Mas. Gus. Makasih. Sama-sama. Mungkin ke partisipan berikutnya ya. Oke. Ferdi Elang mungkin bisa untuk laporan progresnya sudah sampai mana. Halo, apakah orangnya ada di sini? Nah, untuk memberi waktu kita skip aja. Ke Ferdian Adi Pratama. Izin share screen Mas, tapi punya saya masih kayak polosan nih Mas. Nggak apa-apa, yang penting laporan progres. Bentar Mas. Udah muncul lah Mas. Belum. Ya Allah jaringan ini. Bentar Mas. Udah Mas. Oke, mantap. Nggak apa-apa. Dulu saya juga kayak gini kalau belajar. Biodata udah lengkap, sesuai tugas aja ya sebetulnya, standarisasinya. Oke. Bagus. Mantap. Lanjutkan. Makasih Mas. Sama-sama. Mungkin sekarang secara random ya, jadi nggak terlalu urut juga. Nah, bisa dimulai dari siapa ya? Hana mungkin. Maaf Mas, punya saya belum
selesai karena aplikasinya tadi pagi baru selesai diinstal. Oke, siap. Nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika final project selesai ya. Lanjut ke golden ticket ya. David Ersa P. Iya Kak, sebentar. Izin share screen. Oke, siap. Nah, ya udah happy apa? Oke. Spasi, interpreting, mantap. Lanjutkan progresnya ya. Oke, terima kasih, David. Mungkin sekarang bisa ke Agnes Claudia, bisa mempresentasikan webnya. Ya Mas Putra, maaf belum jadi Mas, soalnya kemarin baru download dan wifi-nya kos 6 lemot banget. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ke mungkin untuk bagi teman-teman, ini kan untuk sesi presentasinya mungkin dibatasi ya sampai jam 8.50. Ya. Mungkin habis ini langsung ke next materi ya, CSS, kita bahas CSS. Satu lagi mungkin bisa ini Jaya mungkin. Oke. Izin share screen ya. Oke, siap. Iya, kurang lebih seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti ini website saya ya. Website yang ya seperti itu. Oke, enggak, itu oke, nggak apa-apa. Mungkin ada sedikit catatannya buat saya. Ya. Yang banyak nggak apa-apa kok, Mas. Nah, card-nya itu kalau bisa jangan digepeng gitu. Kayak ID card nanti jatuhnya. Oke? Iya, Ya. siap. Oke. Card-nya itu lebih lebarkan, habis itu mungkin si biodatanya bisa ditaruh di samping si gambarnya. Iya, ini tadi barusan selesai 2 menitan yang lalu, Mas. Oh iya, enggak apa-apa. Yang penting ngerjakan. Dan progresnya ada, habis itu bisa ngumpulin di akhir. Oke, makasih Jaya. Iya. Mohon maaf atas keterbatasan ya, Mas. Oh, enggak apa-apa. Sama-sama masih belajar. Oke, teman-teman, untuk yang belum mungkin bisa besok ya untuk tugasnya. Dan sekarang kita biar nggak terlalu malu juga.
dan memakan waktu, kita akan next materi yaitu CSS. Nah, banyak dari teman-teman tadi yang bukan banyak sih, ada yang belum styling ya. Oke, saya langsung ke materinya ya. Nah, jadi sebelumnya sama seperti kemarin, kita belajar yang namanya fundamental terlebih dahulu. Belajar fundamental terlebih dahulu, apa sih itu CSS, untuk yang belum tahu, dan buat apa fungsinya. Nah, cascading style sheet. Nah, CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur styling elemen HTML. CSS kemungkinan web designer dan developer untuk membuat website yang menarik dengan mengatur layout seperti warna, font, dan gambar, dan lain-lain. Dan langsung kita next ke historinya ya. History dari CSS sendiri secara spesifik didesain untuk memuat konten, itu untuk HTML ya. CSS digunakan untuk mengatasi keterbatasan fitur HTML.2 dan masalah maintainability di aplikasi skala besar. CSS awalnya diperkenalkan oleh Hakon Fium Lee di tahun 1994. Tahun 1999, CSS3 dirilis yang digunakan hingga saat ini. Ketika HTML ditemukan pada tahun 1990, HTML secara spesifik didesain untuk memuat konten di halaman web. HTML sama sekali tidak diciptakan untuk formatting halaman web. Nah, jadi untuk mengatur seperti namanya, cascading style sheet, style, gitu kan, untuk gimana supaya si web ini bisa bagus stylenya, gitu kan. Seperti kalian kalau pakai baju kan, guys, mau pakai style kayak gimana ini, gitu. Sama seperti web itu pakai CSS. Nah, mungkin langsung aja ya. CSS itu dibagi menjadi dua. Ada CSS inline, ada beberapa CSS yang penulisannya itu di inline. Inline itu seperti apa, gitu kan? Inline itu dituliskan langsung di dalam tag-nya. Nah, ini misalnya ada contohnya juga. Ini misalnya di div, gitu. Div background color. Nah, ini untuk mengatur yang namanya background dari si card-nya HTML, CSS, dan skills itu tadi. Nah, outputnya seperti apa sih? Nah, di sini. Jadi ketika kita ngasih background color di div ini, gitu kan? Di background color, habis itu outputnya itu seperti ini. Jadi backgroundnya itu berwarna biru. Sebenarnya bukan biru ya, light blue, lebih light blue. Tergantung kalian mau ngasih warna apa, hitam, putih, merah, dan sebagainya. Itu bisa background color untuk mengatur background loh ya. Nah, setelah itu ada yang namanya internal CSS. Nah, internal CSS itu di mana sih penempatannya gitu. Nah, internal CSS itu penempatannya di dalam head. Nah, ini udah ada contohnya ya. Di dalam head, habis itu di dalam head-nya itu dikasih yang namanya text style. Oke, nanti kita belajar juga. Itu yang namanya internal, yaitu di dalam indeks si HTML 11-12 sama inline. Kalau inline itu langsung di blok kodenya. Kalau si internal itu di bagian head. Habis itu di style-nya dikasih tag yang namanya style. Nah, habis itu ada external CSS tuh. Nah, external CSS itu lebih ke CSS-nya ini dijadikan file sendiri. Nah, seperti yang dibilang salah satu peserta tadi yaitu Firman. Nah, itu Bootstrap yang ngambil file sendiri. Jadi langsung terkoneksi dengan filenya sendiri. Itu termasuk CSS eksternal. Jadi full CSS untuk file tersendiri gitu. HTML-nya sendiri, CSS-nya sendiri. Jadi nggak dijadikan satu gitu. Nggak dijadikan satu kesatuan. Contohnya seperti apa? Nah, di sini. Kalau penulisannya, ya kan, kalau eksternal CSS itu di dalam yang namanya tag link. Nah, tag link, habis itu ada yang namanya rel ini untuk inisialisasi link itu buat apa? Yaitu style sheet.
Nah, untuk CSS yang jelas, habis itu ada href. Nah, href itu buat apa? Seperti kita belajar image kemarin. Jadi href itu dibuat yang namanya kita manggil suatu file atau suatu folder gitu kan. Nah, jadi ini path-nya itu di mana? Tempat si file CSS-nya itu di mana? Nah, ini perbedaannya ya untuk eksternal CSS. Nah, kalau eksternal CSS itu lebih ke ini, ke blok kodenya, langsung dituliskan ke dalam HTML ya. Nah, ini contohnya. Kalau ini yang internal CSS ya. Kalau internal CSS itu langsung dikasih tag link, habis itu href-nya kemana nih? Si stylenya itu kita taruh mana, itu kita panggil. Misal di dalam folder CSS. Ya udah, kalau itu masih mencakup satu folder, itu langsung ketikkan aja satu folder css/style.css. Kayak gitu. Ini di dalam folder CSS untuk pemanggilannya sendiri. Nah, untuk penulisannya seperti biasa, ya kita tuliskan di untuk formatting namanya CSS, sebenarnya terserah sih. Untuk namanya entah itu mau kalian namanya Supri, Supardi, itu terserah kalian untuk file CSS-nya. Tapi untuk yang namanya ada lagi standarisasi ya, standarisasi kita juga sekalian belajar yang namanya di dunia industri itu kayak gimana sih. Jadi kita nggak syukur-syukur bisa aja gitu. Jadi standarisasinya itu kalau untuk si project itu mungkin bisa dinamai dengan nama projectnya atau style.css. Itu sebenarnya untuk penamaan sih bebas. Habis itu di sini ini seperti yang dikatakan Wahyu tadi, untuk sebenarnya ada beberapa pengambilan elemen HTML. Misal nih kita mau yang namanya ambil section atau kelas yang namanya section skills gitu. Kalau dia kelas itu titik. Kalau nanti saya jelaskan sambil praktek ya. Kalau gini mungkin agak kebingungan kalian. Nah, habis itu mungkin ada yang namanya sintaks. Nah, sintaks. Mungkin kalian nggak asing dengan ini. Nah, misal kita mau mewarnai si bodinya itu abu-abu, ya udah kita pakai body aja. Nah, itu selektornya. Habis itu kita juga bisa mendeklarasikan blok. Nah, bloknya itu kayak gimana, blok kodenya itu kayak gimana. Kurang lebih sih komponen dari CSS-nya sendiri. Nah, ini masuk ke tahap selektor. Nah, selektor digunakan untuk memilih select elemen HTML yang sudah saya jelaskan di awal tadi, diberikan value dan properti CSS. Tuh, misal kita punya simple selector bernama section skills dengan properti background color dan value light blue. Nah, value-nya apa gitu kan? Kita punya sintak nih, background color itu salah satu sintak yang ada di CSS. Nah, itu di dalamnya itu harus ada yang namanya value. Harus ada yang namanya value. Jadi value-nya apa? Misal value nih isinya si background color ini apa? Misal kita color-nya apa gitu dah. Color-nya apa? Misal kita hijau, pink, itu terserah kalian. Nah, habis itu ada beberapa jenis selektor untuk kebutuhan masing-masing. Dengan mengetahui cara kerja masing-masing selektor, kita dapat menentukan selektor yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada simple selector, ya kan? Nah, selain si selector itu bisa dipanggil dalam kelas, ya kan? Nih, ID kelas elemen HTML atau atribut sebagai selector. Ini nanti saya jelaskan juga. Jadi selector itu kayak gimana? Itu nanti sambil kita praktek ya. Kalau PPT gini kita agak kebingungan untuk praktek. Habis itu ada yang namanya basic selector. Nah, basic selector itu biasanya menggunakan yang namanya basic, sama kayak awal sebenarnya, kayak title skills itu habis itu dikasih apa, misalnya dikasih background color. Nah, habis itu di sini langsung ke skip sini aja ya.
ada yang namanya grouping selector. Nah, grouping selector, jadi misal kalian mau mewarnai H1, H2, H3, H4, H5, H6 secara bersamaan, itu bisa memisahkannya dengan koma. Kayak gitu. Jadi misal kalian H1, H2 nih, kita mau kasih warna hijau gitu. Bisa secara bersamaan dengan menggunakan selektor yaitu koma. Misal setelah H1, koma, H2. Kayak gitu. Nah, ini untuk contoh grouping selektornya. Jadi dia pakai koma. Bisa memasukkan lebih dari satu elemen HTML ya. Nah, habis itu ada kombinator selektor. Nah, kombinator selektor itu apa sih? Semua elemen H1 berada di dalam elemen div. Nah, mendapatkan styling benar-benar semuanya, tidak hanya child pertama. Jadi kita bisa menggroup ini dengan div. Nah, div, misal kita mau grouping semuanya, kita mau kasih warna apa itu bisa. Habis itu ada pseudo class. Nah, untuk pseudo class sendiri ini lebih ke action. Nah, untuk actionnya seperti apa? Nanti saya jelaskan juga. Mungkin sedikit saya jelaskan. Sisanya nanti kalian bisa searching ke Wikischool untuk pseudo class. Soalnya banyak, ada before, ada after, ada hover, dan lain-lain sebagainya. Nggak mungkin saya jelaskan satu-satu di sini. Nah, di sini ada beberapa pseudo class juga. Nanti saya share ya PPT-nya supaya kalian bisa belajar juga. Nah, ini font Awesom. Nah, tadi kan saya sempat mengasih saran tuh di salah satu punyanya teman kita tadi ya yang presentasi. Nah, itu pakai yang namanya font Awesom. Nah, font Awesom ini gunanya buat apa sih? Nah, gunanya buat kita supaya gimana caranya kita itu, bukan gimana caranya sih, lebih ke ini namanya icon. Intinya kalian kalau mau cari icon itu di font Awesom. Nah, pemanggilannya pakai apa? Mesti kalian nanti dikasih source code-nya. Font Awesom yaitu berbentuk tag I. Nah, I berawalan dari katanya icon. Di situ ada layout juga, CSS layout. Nah, CSS layout sendiri untuk mengatur, tadi kan kita lebih ke elemen ya. Sekarang kita masuk ke layout. Nah, layout itu untuk mengatur misal baris gitu. Misal kita mau ke tengah, itu namanya layout ini. Nah, contohnya ada seperti ini. Setiap elemen memiliki display property default value atau block inline block seperti elemen P, H1, H2, sedangkan elemen seperti B, U, I. Nah, ini B, U, I apa? Nanti saya jelaskan juga. B ini untuk bold, O ini untuk underline atau garis bawah, I ini untuk italic atau garis miring. Habis itu ada yang namanya flexbox juga. Kalian nanti bisa baca-baca juga ya. Flexbox container. Nah, inline elemen span biasa digunakan untuk grouping inline text tanpa formatting bold, italic, underline supaya bisa dikasih style CSS. Flexbox layout dimensi kolom baris flexbox harus container. Flex container agar dapat bekerja. Flex container bertanggung jawab untuk mengatur urutan konten. Nah, seperti jarak konten, habis itu mengatur posisi secara horizontal maupun vertikal. Ini ada beberapa contoh juga flexnya. Ada flex container, flex item. Ini ada flex box, ada flex work. Nanti bisa kalian baca-baca sendiri ya. Nah, habis itu mana lagi yang perlu kalian? Ini justify content nanti kita juga akan pakai untuk style tugas kita sebelumnya ya. Justify content itu biasanya untuk ini ada tagnya juga. Flex start itu untuk rata kiri, flex end itu untuk rata kanan, center itu persis di tengah,
habis itu ada space between, rata kanan kiri. Nah, habis itu ada space evenly, ya, jarak yang sama antar flex item. Habis itu ada space round, margin yang sama setiap flex. Nah, ini masih banyak lagi. Di situ ada grid juga. Nah, grid saya jelaskan dikit. Ini nanti kemungkinan ketika kalian mengerjakan proyek akhir, ini nggak kita implementasikan semuanya di sesi kali ini. Nah, untuk pengimplementasiannya nanti bisa kalian ke proyek akhirnya kalian mungkin sesuai minat kalian, itu mau gimana, itu sesuai imajinasinya kalian seperti apa. Saya di sini cuma mengajarkan fundamental, habis itu apa saja yang perlu kalian pelajari. Itu untuk menambahkan kayak grid dan lain-lain itu saya serahkan kepada kalian untuk stylenya. Terminologi. Nah, ini ada grid line, grid item. Nanti saya share ya, biar kalian bisa baca-baca. Ya, mungkin itu aja ya untuk mempersingkat waktu. Langsung saja kita praktek. Ini yang ditunggu-tunggu. Praktek. Oh. Izin share screen lalu ya. Visual Studio. Sebentar ini saya close dulu. Kita yang pertama kita masuk dulu ke folder kita yang kemarin ya. Kita pilih file, habis itu kita buat pertemuan baru D2. Nah. Nah, kita masuk ke folder kita dulu. Mana ya? Saya taruh mana, saya juga lupa. Ini kita bikin new folder dulu. Itu kita namain bisa thinking. Kita cari folder. Kita akan mempelajari apa yang saya bicarakan. Atau kalian bisa simpelnya itu bisa copy paste ya dari file yang folder yang D1. Dari folder yang D1, jadi kalian nggak usah bikin HTML lagi ya. Indeks HTML lagi, jadi kita tinggal styling aja. Nah, misal kita di sini bikin yang namanya HTML. Apa ya? Index.html ini bisa kita kasih HTML. Atau bisa juga dengan tanda seru. Nah, gini, kalian ketikkan tanda seru, nanti kalian enter aja langsung. Dia langsung mengenerate HTML. Training web programming D2. Nah, habis itu sebentar saya copy dulu ya punya saya yang kemarin. Biar nggak berubah. Kita sekarang akan styling. Kita starting yang sudah menginstal Full Live ya. Ini gambar saya hilang karena saya belum namanya
Kita bikin folder di image ini. Habis itu kita belajar namanya internal CSS dulu ya. Mungkin saya masukkan dulu image saya. Enggak mlebu enggak? Mulai motoran. Nah, ini sudah saya copy. Nah, setelah kalian copy, ini kita coba lihat terlebih dahulu ya hasilnya. Nah, ini sudah muncul. Kita akan styling menggunakan external CSS terlebih dahulu ya. Nah, ini perbedaannya external CSS. Beda saja. Nah, external CSS itu bisa misal kita mau ketengahin yang namanya si foto, kita mau ketengahin itu pakai yang namanya text align. Kita ketikkan di sini style, ini text align. Habis itu kita mau ke tengah, berarti kan ke center. Nah, apa nggak berubah? Hah? Mungkin ini kita kasih bikin dulu ya. Sedikit. Nah, ini kita kasih aku. Nah, di situ si ini. Nah, ini sudah berubah ya, tengah. Jadi kita saya jelaskan sedikit. Nah, jadi ini kita tambahkan div di bagian image-nya, mengurung image-nya. Mengurung image-nya itu kita tambahkan div. Habis itu text align center. Ini kita memakai yang namanya external CSS, langsung dituliskan ke blok code ini. Saya mau bertanya. Mungkin kita bisa lanjut ke tab berikutnya ya. Misal kita mau semuanya ini di tengah, gitu kan? Ini tinggal kita pindah aja mungkin groupingnya. Kita pindah ke sampai sini. Kita pindah ke bawah. Nah, kita pindah ke bawah. Ini seperti ini. Jadi yang awalnya ini di sini, kan? Ini dipindah ke bawahnya UL. Kan? Nah, kita coba lihat. Nah, ini dia langsung berubah. Ini kenapa ini? Pak, saya cari tahu terlebih dahulu. Nah, berarti ini kita pindahkan lagi ke sini, kan? Kita masuk ke sini. Nah, di situ ini gimana caranya kita bisa ketahui memakai yang namanya
Mungkin ini kita keep sendiri. Kita grouping sendiri. Oh, atau langsung kita tambahkan di sini. Sama aja nggak patut ya. Si LI-nya kita tambahkan L. Nah, jadi misal kalian untuk waktu styling nih, kalian merasa ada yang kurang atau betul dari styling kalian, itu bisa kalian coba ulik-ulik lagi gitu. Jadi kalian disarankan untuk lebih aktif untuk explore. Ini saya salah ya, sebenarnya bukan UL tapi LI. UL, OL. LI, LI, OL. Nah, ini misal kalian tampilannya kurang rapi ya, bisa yang kayak kemarin kita view, kita cek di sini World Web. Hah? Nah, ini mungkin kita styling dikit ya. Kita styling dengan beberapa. Ini kita bisa yang namanya situ kita situ kita kasih yang namanya pematanya style tag bisa dikasih Alik Center atau tidak salah. Oh ya, untuk Alik Center itu bisa disingkat jadi Alik Center. Nah, untuk Alik Center sendiri itu biasanya cuman beberapa teks aja mungkin. Tag maksudnya. Ya, cuman untuk beberapa tag aja. Mungkin entah itu di image, saya lupa juga. Saya lupa. Silakan kalian cari tahu sendiri. Nah, misal ini kan kurang ke tengah nih. Pertengahin lagi dengan cara kita copy aja di sini. Ini kita tarik ke atas. Ini tidak lupa. Oh, salah penempatan ya, ternyata ya. Saya kira ini div pembuka, makanya nggak muncul-muncul si ini, si div-nya gitu, si stylenya kok nggak ke ini, kok nggak ke tag sih. Ternyata salah. Nah, kalian bisa juga lebih teliti. Taruh sini.
Itu ini kasih style lagi, kasih margin. Nah, kita lagi. Kita atur sendiri ya sesuai kemauan kita sendiri. Mungkin ini kalau si ini cukup di sini ya. Habis itu mungkin kita mau menambahkan yang namanya garis nih di sini. Nah, garis antar about, bentar saya kasih penanda kalau itu about atau itu biodata. Kita kasih H3 misalnya, kita kan udah belajar heading nih. About ini. Oh, ternyata salah. Nah, about ini. Habis itu kita masuk ke sini, kita mau nambahkan garis nih antar about me dengan biodata kita, nama, umur, sama experience. Ini bisa kita kasih yang namanya HR, Highline. Nah, itu langsung bisa deh. Nah, Highline. Nah, mungkin sebentar, apa yang kurang enak dilihat? Untuk styling itu sesuai motivasi kalian aja ya. Saya lihat-lihat juga banyak yang sudah bisa styling. Nah, di situ kita belajar yang namanya, ini kan masih eksternal nih, eksternal CSS. Apa bedanya dengan internal? Ini kan internal CSS. Apa bedanya dengan eksternal CSS sih, gitu kan? Nah, bedanya di sini. Kita pakai yang namanya style. Kita misal namanya style.css gitu. Style.css. Dan misal kita ini menurut kita kurang rapi, sebelum masuk ke eksternal ya, kita ada satu tag atau satu ini lagi untuk internal CSS. Kalian bisa menambahkan head ini. Di headnya, kita bisa menambahkan yang namanya style. Nah, ini kita bisa menambahkan yang namanya style. Habis itu kita get. Misal kita mau styling apa nih? Kita mau styling H1 gitu kan. Kita ya udah tinggal H1 ini. H1 habis itu kurung kurawal. Nah, colornya apa? Nah, misal colornya kita red color. Color. Nah, ini bedanya itu. Nah, jadi dia langsung ke headnya. Misal habis itu kita bodinya, nah kita mau tambahkan background colornya. Misal kita ini black, gitu kan? Untuk mengatur backgroundnya, wah warnanya langsung hitam. Warnanya langsung hitam. Kalau hitam ini, kita masuk ke abu-abu ini. Ini kita masuk ke abu. Nah, ini. Habis itu kita ini seperti hasilnya tekan jadi warna hitam saja.
Nah, satunya kita biarkan menjadi warna hitam. Dan kita masuk ke ini ya, external CSS. Nah, jadi external CSS itu di dalam file yang berbeda. Sekalian saya mau ajarkan selektor ke kalian. Jadi misal kita ini kasih selektor. Ini kita kasih kelas. Kalian ketikkan aja kelas. Misal ini apa ya? Content/main ini. Jadi content main. Kita copy. Nah, kalau ini dia yang namanya kelas, ya kan? Manggilnya ke sini apa, Mas? Gitu kan. Nah, manggilnya ke sini itu pakai titik. Kalau dia kelas. Habis ini saya ajarkan yang ID juga cara manggilnya gimana. Titik konten main. Nah, titik konten main jadi itu tadi kan di grouping nih. Nah, jadi ini di grouping sama ID. Kan sama div. Jadi dia di grouping sama div, habis itu kita kasih kelas contain main, habis itu kita panggil profile.css. Sama, penulisannya menggunakan kurung kurawal, sama kayak yang di internal CSS yang di bagian di head, di kepalanya. Misal ini kita kasih color, nah kita kasih color aqua, nggak berubah ya? Oke. Kita deteksi dulu apa sih div ini berfungsi atau enggaknya, itu kita bisa grouping dengan background color dan kita warnai red. Nah, ini. Oke. Makasih untuk Wahyu yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita. Nah, habis itu misalnya kan nggak kedeteksi yang namanya si background, seharusnya ini kena. Mungkin saya salah dalam penulisannya. Kita coba di sini kenapa enggak? Nah, sini kena ya. Oh iya, belum kita panggil ya, lupa saya. Nah, belum kita panggil menggunakan tag link. Nah, makanya tadi nggak kena. Nah, maaf teman-teman ya. Nah, di head-nya itu kalian klik yang ketikkan yang namanya link. Ini kalau di si VS Code-nya sudah disediakan snippet juga. Jadi kita kasih link ini, kita pilih yang CSS. Nah, langsung otomatis nge-generate ya ke style.css. Nah, misal ini di dalam satu folder gitu kan ya. Kita bikin folder sendiri untuk CSS biar rapi. Nah, ini kita tahan aja. Habis itu kita pindahkan ke sini. Move. Nah, ini nggak gini lagi penulisannya. Tapi bikin CSS langsung style. Nah, gini. Background color aqua. Untuk ini ya, saya ajarkan untuk menghapus baris. Langsung satu baris itu kalian ketikkan Ctrl+Shift K. Langsung menghapus satu baris. Nah, kita tambahkan kelas lagi. Kelasnya apa? Kita panggil ke sini content main biar sama.
kita menghindari typo ya. Nah, kedeteksi kan si ininya. Habis itu kita styling dengan font, misal fontnya terlalu kaku nih. Kita bisa pakai yang namanya, kita masuk ke style lagi, ini contain main. Jadi kita kasih font family untuk memilih fontnya apa, misal kita pilih sans. Nah, dia atau berubah. Kita hilangi dulu ya backgroundnya, Ctrl Shift K. Nah, jadi agak enak dipandang. Ini kalau kita pakai grouping, itu dia otomatis semua yang ada di dalam div ini yang berkaitan dengan font ya, yang di dalam div ini, yang kelasnya contain main. Nah, itu dia auto fontnya itu sesuai apa yang kita setting tadi. Yaitu ini, sans serif. Nah, ini ada mungkin ini fotonya terlalu kotak ya. Saya lihat-lihat. Lihat fotonya terlalu kotak. Ini kita masukkan aja ke sini biar si fontnya juga ikut berubah. Nah, ini pemrograman. Kita styling bagian atas dulu. Di situ kita di sini akan meroundedkan atau menghapus yang namanya si pojoknya ini. Bahasa Indonya pojok, ujung ya. Ujungnya ini kita akan hapus. Jadi bukan dihapus sih, lebih dikurangi. Gimana cara menguranginya? Kita masuk ke sini, contain main, habis itu kita koma. Kita mau manggil apa? IMG. Nah, ini bisa gini. Border radius berapa persen, misal 3%. Apakah berubah? Nah, berubah agak ini agak ngotak ya, agak bunder gitu kan. Nah, untuk ini kita bisa manggil, kalau kita mau spesifik di salah satu elemen aja, di dalam contain main ini kita bisa panggil nama kelasnya terlebih dahulu, habis itu apanya, elemen apa yang mau kita styling itu. Nah, misal kita kasusnya sekarang gini kan. Nah, saya mau ini apa sih namanya? Ujungnya ini biar tumpul gitu kan. Nah, itu kita bisa langsung pakai contain slash underscore main, habis itu koma ya kan, untuk di grouping, style grouping. Nah, habis itu nama elemennya apa gitu. Langsung kita misal kita tambahkan box shadow juga. Box shadow 0 1 p. Apakah nggak terdeteksi? Oke, kurang tajam. Ada beberapa parameter soalnya saya juga bukan kurang paham sih, lebih ke lupa ya, karena kita nggak perlu yang namanya mengingat semua elemen atau semua tag yang di dalam HTML. Cuman kita dalam tanda kutip bukan berarti kita langsung copy paste gitu aja. Kita harus paham apa yang kita ketikkan. Nah, box shadow itu untuk biasanya kita kalau box ini langsung ada shadow-nya di belakangnya. Jadi supaya biar bisa timbul seperti itu. Ini kalau berjalan kurang menarik ya. Mungkin saya diemin. Nah, marquee-nya kita hilangi. Marquee-nya kita hilangi. Setelah itu ini kan antar ini masih terlalu
kurang ke bawah gitu. Mungkin ini bisa kita tambahkan yang namanya margin bottom di sini, di contain main, habis itu kita panggil, kita copy. Di contain main ini kita copy ya. Habis itu kita panggil yang kita mau merubah elemen mana? S1 kan. Kalau kita tulis S1 ini. Terus S1 setelah itu kita panggil yang namanya margin minus 6%. Oh, ini sudah kelihatan ke atasan. Nah, mungkin terlalu banyak ya. Mungkin segini juga. Habis itu terlalu banyak. 4. Nah, begini. Setelah itu kita bodinya bisa kita hapus saja karena saya kurang suka warnanya ketuaan. Blok-blok zaman dahulu. Sebetulnya. Mungkin itu. Habis itu kita tambahkan sedikit di bagian bawah sini. Kita ganti juga fontnya. Kita ganti fontnya. Ini kita namain dulu. Nah, kalau ini kan dengan kelas nih, ya kan? Dengan kelas. Nah, ini kita sekarang ID. ID apa namanya? Misal biodata. Ini namanya selektor. Nah, selektor. Nah, ini ngegrup apa aja sih gitu kan? Ini ngegrup yang namanya OL ini. Di sini. OL. Biodata. Nah, cara manggilnya pakai apa? Pakai pagar. Pagar apa? Biodata. Itu kita panggil. Nah, kita mau styling apa ya? Iya, font berarti ya. Font family, sans dari habis itu mungkin kita ukurannya kita kecilin lagi dengan font size. Bisa kita buka ini. Oh, besaran. Nah, kebesaran. Ini kalian coba-coba sendiri. Bisa. Kecilan. Kecilan lagi. Mungkin kita kasih 18 px. Terlalu besar. Segini. Mungkin segini. Habis itu kita tambahkan lagi di sini. Di sini kita tambahkan, mungkin kalau kita tambahkan border. Kita tambahkan sini. Nah, ini kenapa nggak kepanggil? Kita cari tahu dulu sekalian kita belajar.
Oh ya, makasih. Border solid ya. Nah, saya suka kalau dikasih masukan gini. Karena nggak semuanya ingat ya. Kita kasih border solid black. Terlalu tebal. Habis itu mungkin kita kasih width-nya. Nah, ini di situ kita kurang ke tengah. Kita taruh dengan cara ya kalau dia kalau baik namanya satu. Oh iya, sekarang di sini sudah tambahkan. Kita bisa jadi sini. Nah, kita taruh di sini. Margin left, misal kita tuliskan 17. Mungkin gini ya, atau kita HR-nya ini kita hilangin, tapi sesuai kebutuhan kalian saja kan. Kalau untuk stylingnya kalian bisa membuat sebagus mungkin untuk stylingnya itu. Jadi kalian kreasikan dengan imajinasi kalian. Nah, di situ. Nah, mungkin segitu aja ya. Untuk styling itu sesuaikan dengan imajinasi kalian. Kalian nggak usah terpatok dengan apa yang saya buat, ya. Jadi sesuaikan apa yang kalian mau, gitu. Lebih begitu sih. Indexes. Ya. Mungkin di sini kita bisa tambahkan juga. Ya. Terus.
Ini untuk kelas tergantung kalian juga. Saya menambahkan kelas ini. Kak mau cara bikin kotak yang bawah. Nah, untuk bikin kotak yang bawah itu sudah dijawab oleh Pramudi ya. Kalian bikin ini dulu. Bikin yang namanya biodata ID dulu, ya kan? Kalian bikin ID dulu. Kalian grouping dulu dengan ID, namanya apa. Habis itu kalian masuk ke style. Nah, ke style habis itu kalian tambahkan border. Nah, border solid black untuk menambahkan border pada sisinya. Border radius. Oke. Pakai X biar nggak terlalu tumit juga. Nah. Ini bisa kita kasih spasi. Kita lanjut ke tadi. Kita kasih biodata / main. Ini terus mungkin kita kasih anti, kita kasih warna berteksi lagi. Berteksi. Warna pelanggan ini kita kasih magenta 6%. Nah, mungkin itu aja. Kan? Mungkin dari kalian ada yang tertinggal atau sudah selesai atau lebih bagus daripada saya. Mungkin saya harap kalian lebih bagus daripada saya. Karena saya di sini cuma mengajarkan fundamentalnya saja, apa yang perlu kalian ketahui. Jadi untuk masalah styling dan tag-tag lainnya itu bisa kalian pelajari seperti intro kemarin, kalian bisa cari referensinya entah itu di Witrisco atau di mana. Bukan di situ banyak. Nah, saya contohnya mungkin di Witrisco di sini. Nah, di sini atau di kode pen ini kalian juga bisa mainkan kode di sini tanpa harus menginstal Visual Studio Code juga. Kalau cuma sekedar ini bisa styling kayak HTML, CSS gitu di sini. Di situ kalau untuk spesifiknya bisa di kode hook. Sini. Nah, kalian bisa deploy kode di sini. Ini lebih lengkap. Kalian bisa pakai Vite, Next.js, Vue.js, dan berbagai macam framework bahasa pemrograman di sini. Jadi tanpa menginstal Visual Studio Code, hanya untuk belajar, kalian bisa di sini. Nah, animasinya keren, ya pakai Tailwind CSS. Nah, mungkin itu aja dari saya. Mungkin dari teman-teman sekalian ada pertanyaan? Itu absensi kalian isi terlebih dahulu ya. Mungkin untuk besok kita akan belajar yang namanya Bootstrap. Masuk ke Bootstrap. Langsung masuk ke Bootstrap ya.
Mungkin dari teman-teman ada masukan atau ada apa, silakan. Itu misalnya atau kesusahan gitu, bisa langsung kontak saya. Kayak teman-teman yang kemarin itu langsung kontak WA saya juga boleh. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau tidak sebelum saya akhiri. Tapi sebelum diakhiri ini dulu ya, extension keren Kak. Apa nih? Aduh, auto rename tag. Auto rename tag yang mana tuh? Saya belum pernah dengar. Auto rename tag itu yang mana? Coba kita cari ya. Oh. Ini ada masukan dari teman kita ya. Extension namanya auto rename. Oh. Oh, langsung nge-grouping gitu ya. Kalau kita mau nge-rename ya. Satu blok kodenya ya. Oke. Masuk. Makasih. Bisa mempermudah untuk Anda deploy lagi. Oke teman-teman, mungkin segitu saja ya dari saya untuk belajar CSS-nya. Mungkin jika ada kebingungan atau apa bisa tanyakan langsung ke grup atau langsung ke ini ke ke WA saya. Gitu. Saya serahkan, saya Muhammad Eka Saputra, izin pamit undur diri. Selamat bertemu dan selamat istirahat untuk besok malam. Saya kembalikan ke Mbak Anifah selaku host. Terima kasih Mas Putra. Makasih, Sama-sama. Tugas apa? Oh iya, tugas. Oh iya, tugas teman-teman. Saya lupa nge-unmute. Ada tugas untuk kalian setiap pertemuan itu pasti ada tugasnya. Saya lupa tadi sebenarnya mau ngasih tugas, cuma diingatkan sama teman-teman. Jadi ada tugas untuk kalian seperti biasa. Apa yang kita pelajari sekarang kalian ulik lagi. Ya kan, kalian telusuri lebih dalam lagi untuk CSS ya, terutama karena kita sekarang belajar CSS. Kalian pelajari lagi tag-tagnya, apa yang perlu kalian implementasikan ke portofolio kalian tambahkan. Oke. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Kembali ke Mbak Anifah. Oke, terima kasih Mas Putra atas pemaparan materinya ya hari ini tentang CSS. Saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini. Selamat malam, selamat bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa ya untuk mengerjakan tugasnya. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan teman-teman semua. Terima kasih.